Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya antara sholat isya dan sholat subuh, serta dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud diperintahkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah bisa saja memberikan tempat terpuji kepada orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Bangun di malam hari untuk sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat tahajud dilaksanakan dengan minimal 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir penutup bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah isya dan setelah bangkit dari tidur. Misalnya melaksanakan sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat witir di waktu tersebut bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Bolehkah sholat tahajud berjamaah? Melaksanakan secara berjamaah tidak dianjurkan. Ibadah sholat tahajud sebaiknya dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Walaupun tidak dianjurkan, akan tetapi jika tetap dilaksanakan berjamaah, hukumnya tetap sah. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, sholat sunnah dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, sholat yang disunahkan berjamaah yaitu sholat sunnah id, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Begitu juga sholat tarawih menurut kaul asah. Kedua, sholat yang tidak disunahkan berjamaah, tapi jika dilaksanakan dengan cara jamaah, maka sholat tersebut tetap sah, yaitu sholat selain dari bagian pertama yang disebutkan di atas. Tidak semua sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan dengan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana, bulan dan matahari, istisqa, dan sholat tarawih. Selain 6 sholat tersebut, sebaiknya tidak dilakukan berjamaah. Hukumnya mubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut lebih banyak saat tahajud secara sendiri dibandingkan melakukannya dengan berjamaah. Beberapa riwayat menceritakan bahwa Rasulullah pernah sholat tahajud berjamaah dengan Huzaifah sekali, dengan Ibnu Abbas sekali, dan dengan Anas bin Malik dan ibunya sekali. Salah satu riwayat yang menceritakannya adalah yang dituturkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menuturkan, "Saya tidur di rumah Maimunah, istri Nabi, dan Nabi sedang di sana malam itu. Kemudian beliau berwudu dan mendirikan sholat. Maka saya berdiri di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah memegangku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Beliau sholat sebanyak 13 rakaat, lalu tidur sampai menghembuskan udara dari mulutnya. Dan Nabi jika tidur biasa menghembuskan udara dari mulutnya. Kemudian datang muazin, maka Nabi keluar dan melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi." Itulah yang membuat ulama Malikiyah berkesimpulan bahwa jika dilakukan dengan jamaah yang tidak terlalu banyak,
serta bukan di tempat yang masyhur, misalnya masjid besar, maka hukumnya diperbolehkan atau mubah tanpa karahah. Tidak dihitung sebagai pahala. Satu hal yang perlu diketahui mengenai sholat tahajud berjamaah, jika mengerjakan sholat wajib secara berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat. Tidak demikian dengan sholat tahajud berjamaah. Memang tetap dihukumi sah, namun pelaksanaannya yang dilakukan berjamaah tidak membuatnya dihitung sebagai pahala. Jadi pahala yang diperoleh adalah pahala melaksanakan sholat tahajud, sementara tidak ada pahala dari pelaksanaan sholat dengan berjamaah. Akan tetapi, lain cerita jika sholat tahajud berjamaah dilakukan untuk pendidikan, misalnya seperti yang dilakukan di beberapa pesantren. Melaksanakan sholat tahajud berjamaah dengan tujuan yang baik, misalnya agar peserta didik terbiasa, maka ada tambahan pahala yang diperoleh. Walaupun diperbolehkan dan tetap mendapat pahala, sholat tahajud berjamaah dengan tujuan maslahat harus disertai dengan catatan, yaitu jangan sampai membuat orang lain meyakini bahwa sholat tahajud berjamaah adalah hal yang dianjurkan. Jika sampai muncul anggapan bahwa sholat tahajud berjamaah lebih baik dan lebih berpahala, maka hal tersebut termasuk madorot. Jika muncul mudarat, maka akan menjadi haram dan hendaknya dicegah. Karena itu, disarankan sebelum melaksanakannya, imam memberitahu jamaah tentang anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud sendiri-sendiri. Sampaikan pula alasan pelaksanaan sholat tahajud berjamaah, misalnya untuk membiasakan atau mendidik. Tujuan disampaikannya hal tersebut adalah jamaah tidak salah paham mengenai sholat tahajud berjamaah. Nah, itu dia sahabat beriman, penjelasan tentang hukum sholat tahajud berjamaah. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.